kembali lagi bersama Narasehat, narasi kesehatan. Hari ini dia bersama dengan presenter yang baru saja melenggang dan juga seorang biduan. Ya, ini kasih apa ini? Kasih apa? Kasih apa? Kasih. Jadi sensor ya. Kenapa? Kenapa nih? Baru kasih apa ini? Baru Kak Sekar Ingrid tentunya. Ini Kak Sekar baru syuting apa ini Kak? Tadi habis selesai expose nih Mbak Dia. Wih, luar biasa. Ketemu siapa Kak Sekar? Tadi ketemu sama Ibu AKP Yuna Hadiah. Luar biasa. Lancar. Lancar, kita lagi membahas mudik-mudik lebaran ya. Ini rencana mau mudik kemana ini Kak Sekar? Kita aduh bingung ya. Ke rumah mertua. Calon mertua nggak sih? Oh. nanti deh ya itu ya. Oke, Kak Sekar, ini aku mau tanya nih. Biasanya Kak Sekar kalau beli takjil itu apa aja biasanya? Of course gorengan. Oh, Ya, gorengan. iya. Kalau dia menurut, apa? menurut Kak Sekar itu sehat gak sih buat kesehatan kita gitu? Dan apakah itu masuk ke dalam gizi seimbang? Tentu saja tidak. Tapi kenapa Kak Sekar memilih beli gorengan gitu? Karena enak ya. Oke. Kan Tapi kalau buka puasa tuh es teh gorengan gitu nggak sih? Udah. Walaupun habis itu langsung radang ya. matching. Aduh jangan dong, presenter nggak boleh batuk ya. Oh. Tapi Kak Sekar kalau misalkan puasa dan kita buka sahur kayak gitu kan untuk menahan lapar kayak gitu. Aku tuh lagi cari jenis makanan yang bisa nahan rindu ke kamu gitu loh. Gobalin aku dong, gobalin aku dong. Salto nggak? Gobalin aku Kalau dong. tadi Mbak Dia kan saranin makanan yang bisa menahan Rindu. ya buat sahur. Iya. Kalau sekarang saranin dong menu berbuka yang bisa ngelahin manisnya kamu. Oke. Memang beginilah ya presenter Batik TV itu agak ya nggak apa-apa pemirsa ini untuk asik-asikan. Iya ya. Tapi Kak Sekar, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya memberikan tips ya, tips sehat sahur seperti apa yang cukup untuk memenuhi gizi kita ataupun asupan kita dalam satu hari puasa gitu Kak Sekar. Kak Sekar pengen tahu nggak? Mau dong. Apa tuh Mbak Dia? Oke, nanti kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya akan membahas secara detail mengenai hal itu Kak Sekar, dari mulai tips, terus makanan apa aja yang nggak boleh dan boleh dikonsumsi gitu. Kak Sekar pengen tahu? Mau dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang, kasih tahu dong. Boleh. 1, 2, 3, kasih tahu dong. Gizi seimbang ini adalah susunan zat gizi yang dikonsumsi sama seseorang ya setiap harinya, yang terdiri dari ada zat gizi makro dan mikro. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Kalau jawabannya iya atau tidak, sudah pasti jawabannya iya ya. Karena pada saat puasa kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Kita kan berpuasa selama 12 sampai 14 jam dalam sehari ya. Kita harus menahan lapar. Dalam menjalankan puasa ini kita tetap butuh energi. Nah, selama puasa ini kita mengambil energinya itu dari simpanan yang ada di hati dan ada di otot. Ini bentuk simpanan ya. Kemudian setelah selama 12 jam berpuasa, simpanan ini nanti akan habis. Kemudian tubuh akan mengambil energi yang ada di otot. Kemudian tubuh itu nanti akan beradaptasi. Pengambilan energinya itu semakin melamban. Selain itu, kita itu juga nanti ada perubahan hormon selama kita puasa, terutama perubahan hormon insulin. Insulin ini nanti akan menurun ketika selama kita berpuasa. Selama puasa ini kan kita harus tetap menjaga asupan kita, diusahakan harus secara seimbang ya. Kalau pengertian dari gizi seimbang selama puasa yaitu komponen susunan makanan yang kita makan, baik berupa zat gizi makro atau zat gizi mikro yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk menunjang aktivitas kita yang lebih optimal.
Untuk zat gizi makro dan mikro, yang pertama saya jelaskan zat gizi makro dulu ya. Zat gizi makro itu ada protein, kemudian ada karbohidrat dan ada lemak. Ini tuh sebagai sumber energi bagi kita. Kemudian untuk zat gizi mikro, zat gizi mikro ini dari vitamin dan mineral. Ini sumbernya dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Ini tidak ada sumber energinya ya, gitu. Nah, pemerintah itu sudah menyiapkan nih yang namanya tuh isi piringku. Nah, isi piringku ini gini teman-teman, isi piringku ini ada 1/6-nya itu dalam satu piring ya, ada 1/6 bagian itu ada makanan pokok, kemudian ada makanan pokok atau karbohidrat, kemudian sepertiganya lagi sayur-sayuran, kemudian dari sepertiganya itu dibagi dua, jadi 1/6 ya, ada lauk pauk ini ada lauk pauk protein hewani dan lauk pauk protein nabati. Kemudian sepertiganya lagi ada buah-buahan. Kalau mungkin zaman dahulu emang ini ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang sudah disempurnakan. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya gizi seimbang. Atau ini diaplikasikannya dengan isi piringku ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Dara Sehat ya. Hari ini kita masih di Official Batik TV, tepatnya di Ruang News. Dan hari ini kita bertemu dengan Jeng Jeng. Masih apa mas namanya mas? Iim. Iim, nama panggilan, nama lengkapnya. Kenapa dipanggil Iim? Karena namanya. Namanya? Nama lengkapnya? Iim Ibrahimovic. Oh, hah? Iim Ibrahimovic. Oh, Ibrahimovic. Iya. Movik. Movic aja. Oh, kamu pasti kalau udah putus sama ceweknya gampang move on ya? Karena nama kamu move gitu. Iya. Punya mantan gak? Nggak punya. Nanti nyoba ya, apakah nama kamu itu betul menjadi sebuah salah satu fakta kalau kamu itu gampang move gitu. Oke. Nggak mau. Oke, Im. Hari ini Mbak Diah dan juga Nara Sehat gitu ya masih membahas tentang menu gizi yang seimbang untuk buka puasa. Kamu biasanya kalau sahur menunya apa aja nih? Seperti apa? Macam-macam. Apa dong? Sebutin dong. Ayam, telur, Waduh, oke. tempe tahu, Oke, karbohidratnya? nasi. Nasi, oke. Nah, kita hari ini, kamu tahu istilah isi piringku nggak? Enggak tuh. Nggak tuh. Jadi isi piring itu merupakan standar pemerintah gitu ya dalam memenuhi gizi. Nah, diantaranya di dalam isi piring itu ada karbohidrat, ada serat, ada dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang disebutin oleh Kak Iim itu sudah memenuhi standar isi piringku. Nah, kamu pengen tahu nggak tentang apa aja yang boleh dimakan di bulan puasa dan yang nggak boleh gitu? Pengen. Oke, nah kita kedatangan narasumber hari ini yang tentunya akan membahas makanan apa yang boleh dikonsumsi dan juga tidak, Kak Iim. Dan juga menu seperti apa ya yang memenuhi standar gizi tadi yang sudah Mbak Dia sebutkan juga bahwa ada istilah yang namanya isi piringku, betul. Dan kamu pengen tahu nggak penjelasan secara detailnya gitu? Pengen tahu. Oke, kita hadap kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong, oke? Oke. 1, 2, 3, kasih tahu dong. Kalau kebutuhan cairan, kita kan selama puasa tetap harus mempertahankan ya, biar kita nggak haus sampai kita buka puasa ya. Untuk kebutuhan cairan selama 1 hari itu 8 gelas minimal ya, 8 gelas. Kemudian untuk selama berpuasa kan kita sahur makan hanya pada saat sahur dan berbuka. Nah itu nanti ada pembagiannya. Untuk saat sahur diusahakan minum 4 gelas. Pembagiannya pada saat kita bangun sahur itu kita harus minum 1 gelas. Kemudian minuman gelas yang kedua pada saat kita makan sahur atau setelah sahur.
Kemudian menjelang imsak kita minum lagi 2 gelas. Sudah 4 gelas di saat sahur. Kemudian pada saat buka, kita adzan maghrib ya, adzan maghrib langsung minum 1 gelas air putih. Kemudian boleh ditambah makan buah atau kurma juga boleh. Kemudian pada saat setelah itu kan kita sholat ya, habis itu makan, baru makan besar. Ditambah lagi minum air putih 1 gelas, kemudian setelah traweh 1 gelas, dan menjelang tidur 1 gelas. Total berarti saat berbuka sampai menjelang tidur itu 4 gelas. Totalnya ada 8 gelas. Selain itu boleh seperti jus atau kalau itu sih cukup jus aja. Teh sama kopi ini lebih ke membatasi ya, bukan dilarang. Karena pada saat puasa pasti ini ya, pecinta kopi atau teh ini, apalagi orang awam ya, kalau buka itu harus minum teh hangat. Kalau nggak minum teh itu nanti kayak nggak bertenaga kayak gitu. Sebenarnya itu tuh hanya tergantung kebiasaan kita aja. Untuk teh atau kopi tidak disarankan untuk pada saat dikonsumsi saat sahur terutama, karena pada saat sahur ini teh sama kopi ini kan sifatnya ada ini ya, ada kafein. Kafein ini sifatnya menarik cairan. Nanti kalau kafein ini sifatnya menarik cairan, nanti dapat mengakibatkan kita tuh jadi sering buang air kecil karena sifat dari kafeinnya itu. Nanti dapat mengakibatkan kita jadi sering buang air kecil dan kita jadi dehidrasi dan kita cepat haus gitu. Kalau untuk bagi orang-orang yang sudah terbiasa ya, kayak orang kan biasa minum teh, minum kopi, itu disarankan pada saat buka puasa aja, tapi tidak langsung pada saat buka ya, boleh setelah makan besar boleh, paling enggak dijarakin 1-2 jam. Kalau enggak setelah tarawih juga boleh, seperti itu. Tadi kita sudah membahas gizi seimbang ya, gizi seimbang, terus isi piringku, kemudian makanan yang harus dihindari selama kita puasa. Untuk yang pertama itu terutama makanan manis ya, apalagi kalau bulan puasa itu takjil-takjil yang di pinggir jalan itu ya banyak banget yang jualan manis-manis, es-es ya manis-manis semua. Sebaiknya untuk manis-manis itu diperbolehkan, tapi jangan berlebihan. Jadi boleh tapi tidak berlebihan, karena makanan manis ini kan ada gula ya, gula itu glukosa. Glukosa itu kalau dikonsumsi sama kita itu cepat, tubuh itu cepat nyerap energinya. Jadi kita nanti jadi cepat lapar. Makanya tidak disarankan, atau boleh tapi tidak berlebihan, seperti itu. Alternatifnya kalau mau selain ini ya yang manis-manis makanan, bisa ke arah ini, ke buah-buahan. Buah-buahan kan juga manis ya, cuman kan di buah-buahan ini kan kandungannya kan ada vitamin, mineral, terus rasanya juga manis, ada seratnya juga. Ini kan buat penahan laparnya itu, seratnya itu bisa juga. Kak Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kamu lahirnya di bulan Mei ya? Kok tahu? Ya karena kan nama kamu Mai gitu ya. Mai,
kamu biasanya kalau cari takjil ataupun makanan untuk berbuka dan untuk sahur biasanya kebanyakan rasa apa nih? Rasa bayar? Enggak dong, rasa apa? Rasa manis. Manis? Oke, kalau biasanya manis tuh kamu belinya apa? Makannya apa? Manis itu biasanya es campur ya Oke. untuk takjil, karena kan kita berpuasa seharian penuh itu lemas, jadi membutuhkan gula untuk semangat kembali gitu. Oke, harusnya kamu tuh nggak usah cari yang manis karena kamu udah manis gitu ya, gitu. Tapi Kak Mai ya, menurut narasumber yang kita undang hari ini, Ya. manis yang tidak baik adalah manis yang berasal dari makanan seperti itu Kak Mai. Jadi manis yang bisa kita konsumsi itu contohnya dari buah, kayak gitu itu sehat. Nah Kak Mai, ya ini tadi narasumber juga menjelaskan ya bahwa makanan asin dan manis itu tidak direkomendasikan untuk menu sahur karena bisa menyerap energi yang ada pada tubuh kita. Kak Mai, Kak Mai pengen tahu nggak penjelasan secara detail dari narasumber kita hari ini? Pengen dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong, ikut ya? Ya. Oke, 1, 2, 3, kasih tahu dong. Tadi kan sudah saya jelaskan terkait makanan yang harus dihindari. Tadi kan saya sudah menjelaskan terkait makanan manis ya. Kemudian ada lagi yang harus dihindari itu makanan yang asin-asin ya. Terutama makanan kemasan itu kan juga ada pengawetnya ya. Pengawet itu natrium itu garam. Asin ya itu harus dihindari karena sifat dari natrium sendiri atau garam sendiri itu sifatnya itu menarik air seperti kayak tadi kafein. Jadi dapat mengakibatkan kita jadi sering buang air kecil, kemudian kita jadi sering keluar kan cairannya lewat buang air kecil itu, kita jadi dehidrasi dan cepat haus seperti itu. Kemudian untuk yang harus dihindari lagi itu makanan berlemak. Kita pas ini ya bulan puasa ini juga selain makanan manis di takjil pinggir jalan itu kan juga banyak banget goreng-gorengan ini kan tinggi lemak ya, tinggi lemak. Ini makanan yang harus dihindari itu juga termasuk yang tinggi lemak ini karena lemak atau gorengan ini kalau sering dikonsumsi ketika dicerna sama tubuh masuk ke lambung, lemak ini sifatnya susah untuk dicerna karena nanti dapat mengakibatkan asam lambung naik, terus kita jadi kembung, terutama bagi teman-teman yang punya penyakit MAH ya, itu nanti akan cepat kambuh gitu. Untuk sahur dulu ya, kita harus ini ya, tadi kan sudah saya jelaskan terkait isi piringku. Untuk menu sahur sendiri, kita harus sesuai dengan isi piringku dengan gizi seimbang ya. Untuk makanan pokok, kita menyarankan lebih ke makanan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, terus oatmeal, kemudian gandum juga bisa. Kalau orang awam yang nggak bisa makan nasi merah, bisa juga nasi putih dicampur nasi merah ya pada saat masak. Ataupun kalau tetap nggak bisa masuk, bisa nasi putih, asalkan tetap harus seimbang dengan sayurnya. Seperti itu. Terus untuk lauk pauknya tetap ada lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Untuk lauk pauk hewaninya bisa dari ikan, ayam, hati ayam, hati sapi juga boleh, terus cumi, udang, dan lain-lain. Terus untuk lauk nabatinya bisa dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini bisa ada tahu, ada tempe, mungkin ada kacang merah atau kacang hijau juga bisa gitu. Terus untuk sayurannya boleh apa aja, bisa dibikin sayur sop atau bening bayam atau sayur asam juga boleh. Kemudian jangan lupa juga buah-buahannya, sepertiga dari isi piringku gitu. Kemudian untuk saat berbuka ya, untuk saat berbuka ini kita jangan balas dendam ya. Kadang tuh orang tuh kalau pada saat
berbuka karena sudah berpuasa menahan lapar 12 jam sampai 14 jam dalam satu hari, nanti pada saat buka kita balas dendam langsung makan yang banyak. Nah itu tidak disarankan. Lebih baik kita pada saat buka itu minum air putih dulu 1 gelas ditambah kurma atau buah, kemudian sholat maghrib dulu, jangan langsung makan ya. Sholat maghrib dulu, baru setelah sholat maghrib kita baru makan besar. Makan besarnya juga harus sesuai dengan isi piringku yang tadi sudah saya jelaskan, harus gizi seimbang. Untuk bagi teman-teman yang ada alergi telur atau misal nggak terbiasa ya makan nasi merah yang rasanya kan beda ya sama nasi putih ya. Kalau nasi putih kan cenderung manis, kalau nasi merah itu kan cenderung nggak ada rasanya karena itu kan emang tinggi serat. Nggak apa-apa, boleh diganti seperti kayak kentang, boleh. Terus mau nasi putih pun nggak apa-apa, tapi lah itu harus diimbangi dengan sayurnya. Jadi porsi nasi dengan porsi sayurnya itu harus sama. Porsi sayurnya itu tidak dengan kuah ya. Kalau mau pakai kuah ya nggak apa-apa. Cuman ukurannya itu porsi nasi, misal ambil 2 centong, sayurnya pun harus sama 2 centong, harus seimbang seperti itu. Oh iya, untuk pengganti telurnya boleh diganti yang lain kalau ada yang alergi. Sumber protein hewani kan nggak hanya telur ya, bisa dari ayam, bisa dari daging sapi, bisa dari ikan, atau dari udang, atau cumi, gitu. Bisa diganti yang lain, gitu. Untuk teman-teman yang penderita diabetes mellitus atau hipertensi, untuk menjalankan ibadah puasa bisa ditanyakan dulu sebelumnya sama dokter. Mungkin dokter spesialis dalam atau dokter yang merawatnya saat kondisi sakit itu, ditanyakan apakah diperbolehkan dengan kondisi seperti itu kita berpuasa. Jika diperbolehkan, ini teman-teman, kita harus mengatur menunya. Untuk yang pertama penderita diabetes mellitus dulu. Kalau penderita diabetes mellitus ini menunya harus diatur makannya, karena kan kita kan berpuasa itu tidak makan ya selama 12 sampai 14 jam. Nah, selama berpuasa ini kita harus mengatur menunya, karena kalau kondisi penderita diabetes mellitus ini merasa lapar banget, ini nanti bahaya karena nanti kadar gula darahnya langsung anjlok turun atau hipoglikemi, itu yang tidak baik. Makanya harus diatur makannya. Biasanya kita menyarankan ke makanan pokoknya itu lebih ke makanan karbohidrat, yang karbohidratnya karbohidrat kompleks yang banyak serat. Serat ini kan dapat menahan lapar, dapat memperlambat pembentukan energinya, seperti itu. Jadi untuk penderita DM itu tidak mudah lapar, seperti itu. Untuk hipertensi tadi juga harus harus ditanyakan kepada dokter apakah boleh atau tidak. Terus juga harus teratur minum obatnya juga. Terus untuk penderita hipertensi ini juga harus diperhatikan asupan garamnya atau natriumnya, terutama makanan yang pengawet, terutama kayak mie instan, terus makanan kaleng, terus makanan olah-olahan lauk pauk kayak rendang kemasan, kan sekarang sudah beredar banyak ya. Nah itu juga harus diperhatikan, dilihat di komposisinya itu kandungan natriumnya seberapa. Untuk konsumsi garam kan satu hari kan maksimal 1 sendok teh gitu, itu dalam satu hari. Jadi harus diperhatikan untuk penderita hipertensi. Garam ini kan juga sifatnya kan kayak seperti tadi kafein, menarik cairan, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk penderita hipertensi ini. Bulan puasa ini kan dilaksanakan hanya setahun sekali ya. Pastinya kita tidak mau menyia-nyiakan bulan puasa ini. Bulan puasa tetap beraktivitas seperti normal,
tidak mengganggu aktivitas seperti biasa. Itu paling nggak kita harus menjaga asupan makan kita, terutama tadi ya pada saat berbuka dan sahur. Kita harus jangan asal-asalan, harus menjaga pola makan kita, yaitu tadi sesuai dengan isi piringku, gizi seimbang, dan jangan lupa cairan yang cukup tadi yang sudah saya jelaskan. 8 gelas sehari, 4 gelas di saat sahur dan 4 gelas di saat berbuka puasa sampai menjelang tidur. Itu merupakan upaya untuk kita menjaga asupan makan selama bulan Ramadan.